perannya Ustadz penting di sini. Malah aku. EVOS butuh BA baru nih. Udah cocok nih cindu-cindu juga kok. Perannya Ustadz di luar sana perlu tahu tentang dunia e-sport. Itu penting. Karena apa? Karena dunia e-sport itu generasi anak-anak muda, anak-anak milenial. Aku kena kritik, Mas. Luar biasa. Tiba-tiba kena serang ya? Kena serang, gue gak ngapa-ngapain. Nah jadi berarti sekarang kita masuk, berarti sebenarnya dunia ini bisa dong nggak toksik. Bener banget. Orang-orang ini aja yang sudah ditoksikin terus ternyata bisa loh untuk merespon dengan cara yang lebih baik. Aku kagum loh sama Agi serius. Serius. Kenapa? Karena kalau misalnya ada orang mungkin di posisi antum itu mungkin udah gila dia. Hampir sih sebenarnya. Berapa ribu komen coba yang ada di akun antum pas yang lagi parah-parahnya. Banyak banget sih. Pas lagi kalah sejam 10.000 komen. Itu maksudku. Itu kan itu di scroll satu-satu gak? Atau enggak? Di scroll satu-satu gak? Janganlah, gak bisa nge-scroll itu. Sampai aku kan iseng kan buka DM kan. DM-nya muter lumayan lama itu. Loadingnya. Gara-gara masuk terus. Jadi waktu yang apalagi pas yang kita udah last yang lawan BTR ya waktu itu di MPL itu kan penentuan menang atau kalah kan. Nah pokoknya aku mau buka DM itu udah nggak bisa. Jadi mau post story pun lumayan lama itu loh. Setelah itu hilang. Itu belum hilang. Besok-besoknya baru hilang. Nah itu maksudku. Itu kan nggak mudah loh. Ada beberapa orang yang ketika dikasih komen aja itu sudah langsung ya mohon maaf mengakhiri hidup. Ada yang langsung kemudian apa minimal dia toksis sama keluarga,nya. Minimal dia jadi berefek lah dalam hidupnya. Bener. Aku aja. Kalau misalnya aku dapat sesuatu yang toksik, kadang-kadang berefek juga. Kita moodnya jadi nggak enak. Betul. Gitu kan ya. Nah tapi kan setidaknya AG luar biasa loh. Masih bertahan ya. Masih bertahan, memberikan masih yang terbaik. Ya? Masih ada di sini. Udah berdamai sama keadaan. Karena gini Pak Ustadz. Mau ikut farewell juga. Maksudnya kita coba lah dari kita kan udah buat, maksudnya kita udah kasih hasil yang kurang ya buat EVOS ya. Nah kita dikasih kesempatan mungkin dari EVOS lagi buat kita buktiin untuk kita memperbaiki ini buat jadi yang lebih baik. Apa yang kita udah kerjain kan kita ini dapat hasilnya kemarin jelek lah. Kita bukannya meninggalkan tapi kita coba untuk memperbaiki biar jadi lebih baik dengan pengalaman yang kita udah dapetin kayak gitu. Aku mikirnya kayak gitulah. Ya, dan Agi udah terbukti kan. Maksudnya Agi sudah punya formula dulu untuk menghasilkan juara. Ya, tinggal formula ini di tweak lah, dikalibrasi supaya untuk tim yang baru. Bener. Kan next season kan ya berarti. Next season. Amin. Next season kita akan buat podcastnya di panggung juara. Amin. Ini bukan janji tapi ini harapan. Harapan betul. Jangan gitu dia ternyata gitu. Oh bener ya. Jangan janji Jadi tapi jangan harapan. kasih harapan. Iya. Aku berharap sih bisa bantai-bantai. Berharap itu ya. Gak apa-apa. Kalau berharap gak apa-apa. Siapa yang bisa menyalahkan harapan? Kalau janji gak boleh. Iya, itu gak boleh. Kalau janji Anda coba gak? Coba gak? Jangan di atas panggung, jangan Kalau janji Anda bukan politisi. Gitu. Berarti kalau untuk pasangan harapannya bisa langgeng-langgeng aja. Iya, berharap jangan berjanji. Betul. Jangan berjanji. Kalau berjanji nanti kalau nggak langgeng kita nggak enak. Orang-orang kayak Age ini tuh sebenarnya tuh dia cinta sama EVOS. Kalau nggak ada itu dia nggak cabut lah. Orang kalau nggak cinta misal ya dia di tim ini terus mendapatkan perlakuan walaupun bukan dari timnya dari luar tapi dia ngerasa ngapain gua begini mending gua cari kerja lain aja segala macam gitu ya. Gua dibayar cuma segini. Kalau dimaki-maki. Kalau orang cuma sekedar kerja doang itu pasti nggak ada yang kuat. Dia udah karena gini dia mungkin aja udah ngasih nih yang terbaik gua udah ya sesuai porsi kerja gua terus udah mikir juga kerja keras gimana ya cara ngasih yang terbaik gitu kan. Tapi ya hasil kan balik lagi namanya sesuatu yang di pertandingan itu kan kita nggak ada bisa yang menang bisa kalah. Iya, bisa kalah. Pak Kiai mana? Maksudnya adalah dia mengatakan bahwa semua itu adalah tugas kita berusaha. Betul. Sisanya diserahkan pada Allah. Ilmu tawakal. Pak Haji mana yang luar biasa. Pak Haji kapan kita pergi ke umroh? Memang aku ngelihat gitu ya. Kalau kita ngomongin drama setiap lini kehidupan tuh ada dramanya. Kita berumah tangga aja ada dramanya gitu ya. Cuma di e-sport ini semua itu kayak sensitif banget karena orang tuh balik lagi energinya itu benci dan cinta itu kan sama.
Orang tuh bisa mencintai karena rasa yang sama, bisa membenci juga karena rasa yang sama. Dan aku jujur ya, aku kan keliling-keliling sama Fuad, sering keliling ke sekolah. Kalau aku absen, coba fansnya tim ini mana, fansnya tim ini mana. Terus aku terakhir bilang fansnya EVOS mana. Pasti paling rame pasti EVOS. Walaupun kondisinya mungkin lagi underperform, lagi kalah gitu ya. Yang melirik EVOS tuh banyak. Maka ketika EVOS menang, yang bangga juga banyak. Ketika EVOS kalah, yang kecewa juga banyak gitu ya. Ketika EVOS gak main dan tim lain yang kalah, yang bangga juga banyak. Gitu. Makanya EVOS nggak masuk playoff aja, dicari-cari. Di kolom komennya juga dicari-cari, gitu kan? Manchester United keluar dari Championship jadi headline. Gitu. Dan di Championship jadi tetap obrolan gitu. Dan ini penting. Aku pikir tadi yang dibilang sama AG, yang dibilang sama Mane itu penting. Cara untuk benar-benar kita itu untuk bisa menikmati dan jadi nggak toksik itu adalah rasa cinta itu tadi. Benar. Kalau rasa cinta kita tuh memang benar-benar ada, orang bilang gini, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak mampu, yang ada kurang cinta. Berarti kalau kita sudah cukup rasa cinta, apapun insya Allah mampu. Maksudnya jadi artinya kalau dia sudah cinta, ya karena cinta itu kan kita jadi nggak toksik. Sama kayak fans dan segala macam. Nah yang kita harap kita bisa mentransfer itu. Gitu. Tapi Mas Reno sudah ada ini nggak sih, misal kita ngelihat banyak yang kecewa, misal kondisinya sekarang, ada plan ke depannya buat ngapain? Minimal fan service mereka lah bilang farewell aku gitu. Antum mau diusir dari sini. Dua ini enggak dia? Dua ini belum tentu. Belum tentu. Ya, jadi sebenarnya ya kalau misalnya EVOS kadang mungkin kita bisa dibilang lumayan berbeda lah dari tim e-sports lain. Jadi apapun yang kita lakukan tuh biasanya salah. Entah itu farewell untuk perombakan ke depannya, entah itu welcoming, nanti ada aja playernya baru yang dihujat, lu belum saatnya ini kayak gini, belum bisa MPL segala macam. Itu saatnya saya. Bener. Kalau masih mau playoff jangan. Aku gak usah. Nah, kita itu plan selalu ada. Jadi di akhir tahun ini kita akan banyak perombakan. Jadi kita bakal banyak farewell lah bisa dibilang. Itu untuk kedepannya bisa lebih baik, bisa dibilang kayak gitu. Nah terus nanti di awal tahun kita juga akan ada welcomingnya juga sampai diakhiri ditutup di tanggal 28 di eventnya kita kayak gitu. Nah plannya banyak. Terus dari sisi masing-masing divisi juga beda-beda. Kayak mana yang biasanya cuman pengen cuman 4 player. Nah di 2024 dia pengen banyak player. Terus AG juga yang tadinya pengennya regenerasi nih. Sekarang dia mau untuk explore lebih jauh lagi supaya di 2024 itu masing-masing timnya itu kuat kayak gitu. Jadi sebenarnya di internal kita tuh plannya banyak banget. Untuk kita tuh pasti nggak mungkin kan tim e-sports kita maunya kalah. Targetnya aku selalu kasih ke Mane sama AG juga juara 1, bahkan lolos internasional. Di internasional juara 1. Apalagi selevel EVOS. Bener. Nah itu yang kita di 2024 akan rubah, bahkan dari sisi rules-nya, budayanya, terus cara kita latihan, cara kita nge-coaching, cara kita jadi player, itu semuanya itu udah kita planning lah, udah kita atur gimana caranya kita bisa menang, apakah harus perbanyak scrim atau latihan in game atau kita harus sandingin sama out game-nya, bondingnya. Itu semua kita udah research, kita udah belajar dari pengalaman kita lah. Gitu. Dan yang aku paling suka sebenarnya mungkin kan kalau misalnya tim e-sports ketika timnya kalah pecat coachnya, terus buang siapa kayak gitu. Tapi yang aku paling seneng itu ketika kayak AG kemarin, AG kan banyak tuh hashtag AG out, gitu kan. Nah, yang aku paling suka ketika aku ngobrol sama AG, itu aku nggak nanya ke dia, tapi dia yang menjelaskan. Dia itu nggak enak sama EVOS, dia nggak enak sama aku, nggak enak sama bos-bos EVOS karena nama EVOS jadi jelek. AG mau coba bertanggung jawab untuk di 2024. Jadi mindsetnya itu bukan gue pengen kabur, gue pengen lepas tanggung jawab ya. Tapi responsible. Bener, tapi malah pengennya itu nge-build EVOS 2024 untuk kekalahan dia kemarin, dia dapetin pelajaran di sana apa yang baik dan tidak baik untuk 2024 jadi lebih baik. Gitu. Artinya formula yang jadi kalau hasil yang kita harapkan berbeda, formulanya juga harus diganti secara berbeda. Kalau Anda memperbanyak apa, Bapak Mane? Perbanyak tawakal ya. Perbanyak harta atau perbanyak apa itu? Untuk 2024 kira-kira ada planning apa, Bro? Yang perlu tuh dari diisi apa? Mentalnya. Ngomong gitu aja nanti aku yang translate.
Ngomong A juga terus ya. Mental yang paling utama harus mental. Itu di sini tuh mental. Karena di sini ya kita ngambil player jago. Betul. Bisa jadi nggak jago. Iya benar. MU banget. Iya. Benar. Itu gimana tuh? Nyambung lagi jadi ke MU ya. Gimana tuh? Gimana tuh? Itu Ronaldo main Mobile Legends bingung juga tuh kalau dibeli post Ronaldo. Itu terjadi karena sosial media. Karena kalau dulu ya pemain semahal apapun datang ke satu tim itu nggak akan diomongin karena media sosial nggak ada. Nggak ada jalur bagi orang-orang siapapun untuk komen tentang sesuatu. Masalahnya adalah kalau di media sosial ada orang pakar, ada orang nggak pakar. Tapi lebih banyak nggak pakar. Yang nggak pakar komennya itu kadang-kadang lebih parah, lebih sadis dan lebih nggak mikir daripada pakar. Ya? Betul, coach online. Nah itu yang paling damage-nya tinggi. Itu yang damage mental lebih parah. Nah maka sekarang ya bagaimanapun media sosial sudah ada ya, sudah eksis. Nah makanya yang perlu kita perbaiki itu mental pemainnya. Jadi ketika dia benar-benar datang, kita sampaikan pada dia bahwa jangan sampai dia terbebani oleh transfer ini, oleh nama besar EVOS dan segala macam. AG, Manai, Mas Reno sudah bikin mulai dari awal ini loh, ini ada buka lembaran baru. Kalau seandainya kita semalam itu ditemani dengan kegelapan, nggak apa-apa. Yang penting besok masih ada matahari pagi. Ada kemudian welcoming gitu kan ya. Nah itu perlu dijelaskan bahwa kita berjuang dari awal, bukan bawa nama besar EVOS gitu maksudnya. Walaupun EVOS memang sudah besar. Nah tapi mental ini penting. Makanya Manai bilang mental, aku setuju. Nah itu berarti banyak orang di sosmed aku lihat semua salahnya EVOS tuh salah manajemen. Manajemennya diem aja. Ini orang lagi kalah-kalah malah ngurusin apa, malah nambah BA segala macam. Aja celotehan sebenarnya orang. Salah netizen Mas. Waduh provokatif. Gimana? Kenapa salah netizen? Karena ya netizennya sendiri ini yang ngasih pressure duluan. Gitu. Betul. Mereka yang berharap duluan, giliran harapan yang nggak tercapai, mereka kecewa. Lah yang nyuruh kalian berharap tuh siapa gitu ya? Ini banyak yang nggak disadari banyak orang. Netizen sana sebenarnya kan mereka suka nyalahin apa manajemen. Kalau aku bisa bilang ini ada andil salah kalian juga. Waduh. Nanti dihujat. Enggak, tapi karena itu belum ditranslate. Nanti aku translate. Aku tambah ini kita. Aku takut banget ngomong. Kenapa aku ngomong tadi salah? Netizen turut andil juga. Ya mungkin ada beberapa salah kita juga ya. Tapi ada beberapa salah netizen karena kenapa ya mereka karena udah ada bukti ya nanya player sampai ada bilang aduh gue kena mental duluan gara-gara baca komen. Iya. Itu maksudku. Ada media sosial. Mau ditambahin sebelum aku translate? Iya boleh. Jadi cuman Manai waktu itu pernah bilang juga ke aku. Memang kalau misalnya di EVOS itu pressure-nya lebih besar daripada tim lain. Ada yang nggak pernah lolos playoff lah, ada yang selalu degradasi, tapi nggak kenapa-napa gitu kan. Nah, cuman Manai pernah bilang ya memang itu resikonya ada di EVOS. Kalau misalnya lu nggak bisa ngejaga itu, ya jangan di EVOS. Kalau lu nggak bisa kuat sama itu ya jangan di EVOS. Cuman memang dari kitanya juga yang harus berubah juga. Entah itu di 2024 awal apa yang harus kita lakukan untuk player-player kita nge-barrier ke fans yang fanatik di luar sana, atau gimana pendekatan kita ke fans di luar sana supaya ke kitanya itu lebih welcome. Makanya di 2024 ini ya kita mungkin akan lebih aktif kayak bondingnya dengan netizen, dengan player sama player dan sama netizen gitu. Terutama ya kita perubahannya itu ya gimana cara nguatin mentalnya itu ya mungkin kita jadi kayak satu kesatuan, jadi kekeluargaan biar ketika mereka ini kan main satu tim ya. Betul. Bukan individu. Satu keluarga. Bener. Ketika mereka main satu tim ini, jadi bukan cuma individu dia yang dilihat, tapi bawa nama tim gitu. Jadi ya mindsetnya itu kita rubah gimana biar penilaiannya itu tuh bukan tentang diri lu gitu, tapi tentang bawa nama tim. Misalnya tim lebih besar daripada lu. Iya. Misal kalau kita main battleground itu ya. Lu nggak apa-apa deh, nggak usah ngekill. Yang penting tim ini konsisten. Yang penting cara ini menang gimana. Lu nggak usah ngebuktiin kalau lu harus ngekill banyak. Misal kayak gitu. Nah, teamwork lebih penting daripada work self. Sendirian. Self gitu. Nah kita makanya akan ngelakuin komunikasi tim bonding itu yang ya lebih banyak kali mungkin. Jadi maksudnya tuh gini, aku translate. Jadi gini. Jadi maksudnya mana itu adalah dengan tadi netizen tuh juga salah. Pertama ya,
Mana itu belum menyebutkan bahwasanya bagi aku ya, Mana itu adalah yang sangat peduli sekali sama fansnya. Benar. Iya. Jadi dia ngomong gitu. Benar. Kenapa kayak gitu? Jangan sampai fans aku nggak salah penilaian gitu aja. Itu maksudnya. Iya. Jadi justru dia ngumpulin fans-fansnya, dikasih kemudian servis, terus dia bilang salah lu semua tuh. Kenapa lu kasih kemudian yang toksik? Nah, tapi dia baik udah ngumpulin. Iya. Nah artinya dia berbicara itu ketika dalam kondisi seperti itu tadi terbatas, gitu kan? Artinya respon yang diharapkan itu adalah respon-respon yang terbaik. Karena bagaimanapun juga, menurutku ya, dunia apapun itu perlu yang nggak toksik. Ya, apapun, apalagi dalam dunia e-sports gitu kan ya, yang kompetitif lagi, yang kompetitif gitu kan ya, karena aku juga nggak kompetitif gitu kan ya. Nah jadi aku pikir ini sangat penting sekali, maka Manai menjelaskan bahwasanya kalau ada sesuatu tuh kita memang Manai sebagai seorang coach ya tuh ya. Ya. Sekarang coach ya, kita nggak tahu nanti 2024. Jadi apa? Dia berubah. Owner. Aduh. Nah, kita misalnya. Ya. Berarti kan Manai sebagai coach dia akan fokus pada sesuatu yang dia bisa kontrol. Oke. Kan tadi yang mereka bilang, aku fokus pada sesuatu yang aku bisa kontrol. Iya, coach ya tugasnya coach gitu. Tugasnya coach. Berarti termasuk salah satu yang dia bisa kontrol pada tahun 2024 yang diharapkan dan diusahakan adalah netizen di antara player dan sistem-sistem yang baru. Itu maksudnya. Iya, kalau semuanya harus bareng. Semua sistemnya benar. Dan ini supaya netizen tahu kan, mereka bilang manajemen gak ngapa-ngapain. Manajemen tuh ngapa-ngapain banget. Sampai jam 3 pagi kan. Ini orang-orang yang tidak punya kehidupan pribadi kayaknya. Cuman kan mereka ngelihatnya dari luarnya kan. Kita juga nggak mungkin kan bilang kayak, oh kita sampai jam 3 pagi nih meeting sama Mobile Legends, meeting sama Free Fire. Bener. Kadang sering dengar juga, wah eranya Mas Oner nih. Iya, eranya kepemimpinan rezim Oner. Padahal ini orang yang nggak banyak tahu gitu, kayak bukannya pengen menjilat gitu. Iya. Udah nggak perlu menjilat sama Mas Oner sih sebenarnya. Betul ya. Karena dia nggak pernah ngasih duit ya. Aduh. Karena sampai ya asisten Mas Oner aja bilang, aduh gua nggak bisa nih ngikutin jam kerjanya Mas Oner ya. Iya. Mau tahu bukti yang paling jelas apa? Iya. Belum nikah dia. bener juga. Saking cintanya sama EVOS. Belum nikah loh dia. Dikit lagi. Kadang sampai tengah malam sampai itu, wah banyak banget yang dia ini beresin. Berjuang. Makanya aku tahu kok, aku kan kenal mereka nih nggak baru, bukan gara-gara konten ini doang. Tahu apalagi sama Manai suka cerita gitu kan. Manajemennya tuh gerak, ada berusaha untuk memperbaiki keadaan. Kalau di luar sana bilang manajemen gak ngapa-ngapain, itu salah besar. Kalian nggak tahu aja gitu ya. Nah, kedepannya mungkin nanti komunikasinya lebih baik. Benar. Jadi PR-nya ya. Iya, kalian kan berharap AG tuh mimpin yang benar, nge-coach yang benar. AG nge-coach nanti yang benar. Mana yang nge-coach yang benar, manajemen pun melakukan hal yang benar. Kalian fans pendukung, dukung yang benar. Sudah bagi tugas masing-masing. Iya, sehingga nanti yang toksik itu kan kontraproduktif jadi yang produktif. Kok aku jadi translator Manai sih? Berarti bisa asik tanpa toksik. Menurut Agi gimana Diki? Ke depan gimana caranya biar dunia khususnya Mobile Legends ya? Mobile Legends ini gede banget. Kan gede banget ya? Gede banget. Berapa kemarin 2 juta yang nonton? Sejuta lebih. Lagi live sejuta lebih. Kalau menurut Agi apa yang perlu kita lakukan supaya dunia ini bisa tidak toksik? Dunia game nih, e-sports. Oke, sebenarnya toksik nggak toksik tuh menurut aku ya tergantung kita kenal orangnya atau enggak sih ya. Oke. Tidak kenal maka tidak sayang. Betul. Jadi kalau kenal pun ya, misalkan kalau kamu asik pun itu mau ngomong kata-kata kasar pun ya dianggap nggak toksik gitu loh. Benar. Iya nggak sih? Iya, kayak aku sama Rizko kalau ketemu belum mati kok gitu misalnya. Dia nggak tersinggung dong. Benar. Cuma sumpahin aja. Dan satu hal lagi, gimana caranya biar nggak toksik ya harus ada hasil yang baik sih menurut aku dari timnya. Iya kan? Karena janji nih kan ya. Berharap EVOS bisa kasih hal yang bagus buat tahun depan. Itu kosakata yang penting banget ini di tahun 2024, berharap. Iya. Jadi gini, sekarang kan lagi kacau banget kan netizen Indo ke pro player Indonya, bahkan kita kalah pun netizen luar negeri ke Indonya juga ya diserang-serangin gitu. Sebenarnya ya kita cukup menerima fakta aja kalau memang kita kalah ya kita harus berbenah semua tim, bahkan even tim yang tidak turut andil ke M5 kemarin harus berbenah. Kita harus lebih baik untuk ngelawan tim dari luar negeri lah gitu. Jadi ya kita harus lebih prepare lah
dari as a tim Indonesianya. Dan jadi, Indonesia sudah ada sejarah pernah menang ya. Udah pernah kayak gitu. Cuman ya kita harus lebih perbanyak menangnya lagi. Kan bukan ya kalau orang bilang cuman EVOS ya memang benar. Ya tapi berharap nanti ada temannya EVOS gitu. Jadi ada hashtag teman EVOS. Ya kayak gitu. Tapi teman EVOS di bawah ya berarti. Harus banget ada EVOS ya. Aku teman EVOS. Kalau bahas di teman kalau bahas kaitkan sama EVOS, teman EVOS. Tapi kalau bahas ke tim B ya temennya tim B. Ya jadi temennya tim B. Jadi gitu. Artinya fans mana aja ya. Artinya kalau dalam bidang talks itu berarti semua tim-tim yang ada di liga itu berarti benar-benar harus sama-sama berkembang bareng. Betul. Biar itu nanti jadi kompetitifnya sehat. Nah, setelah kompetitif sehat nanti pasti akan berujung pada sebuah prestasi yang lebih banyak dari Indonesia. Iya, betul. Nah, Bapak Manai. Gimana cara biar kita nih nggak toksik di Bapak Manai? Perannya Ustadz penting di sini. Malah aku. EVOS butuh BA baru nih. Udah cocok nih Cindo juga kok. Perannya Ustadz di luar sana perlu tahu tentang dunia e-sport. Itu penting. Karena apa? Karena dunia e-sport itu generasi anak-anak muda, anak-anak milenial. Aku kena kritik Mas. Luar biasa. Tiba-tiba kena serang ya. Kena serang, gue gak ngapa-ngapain. Karena kenapa ini menurut aku penting banget gitu kan? Di sekarang itu kan siapa sih yang nggak kena yang nggak main game siapa sih yang nggak megang HP? Coba anak sekolah sekarang semua bahkan di pesantren yang kayak anti game banget bisa nggak dihindari, masih main game juga dan guru-gurunya denial. Guru-gurunya kok masih main game? Padahal guru-gurunya juga main juga. Gurunya juga main sebenarnya banyak. Guru-gurunya denial, bahkan banyak sekolah yang jadi ini tuh sekarang ekskul. Bisa nggak dihindarin game? Nggak bisa. Game nggak bisa dihindarin sekarang. Artinya kita harus apa? Ngarahin. Nge-guide itu. Sama seperti dulu internet. Misalnya ketika internet muncul tahun 90-an ya sama mendapatkan penolakan juga. Ini ada pornografi, ini ada masalah. Internet itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan. Apa nggak sama antara misalnya contoh e-sport yang sekarang dengan bola zaman dulu misalnya, atau misalnya apalagi yang sering ini yang sering digemari orang yang punya fans itu basket. Basket, bulu tangkis. Pasti ada satu masa di mana transisi orang tuh ngapain sih ini gitu ya. Nah, ini juga sama maksud antum gitu ya. Betul. Terus ya apalagi kan dari obrolan tadi tahu sendiri kan netizennya itu gimana. Justru itu peran Ustadz jalur dakwah tuh untuk yang lebih baik tuh di sini. Aku tahu caranya. Gimana? Aku akan jadikan Manai jadi Ustadz. Benar. Biar dia nggak jadi pro player tapi pro player ya. Pro player. Biar Manai kan dia udah masuk marketnya yang bocil-bocil tadi nih yang games. Tinggal masuk ke Ustadz, terus dia jadi Ustadz plus yang nge-guide bocil-bocil. Kalau ketemu sama grup-grup fans EVOS, dia Ustadznya Mas. Jangan salah loh. Siapa yang berani menentang Manai? Gak ada. Takut kualat. Iya, antara Titah dan Firman sudah hampir sama. Ini apa nih? Ini dia kan bikin sekte dia abis ini. Dia kan ingin Manai. Nah, dia mengeluarkan ayat udah jadi Titah itu. Sekte abis ini sekte. Gimana Mas? Iya. Kalau menurutku Manai yang disampaikan kita sebenarnya udah jalankan ya. Jadi di Asik Tanpa Toksik yang udah kita jalanin kemarin di event itu udah salah satu cara kita. Tapi di luar sana e-sports itu banyak ini manajemennya. Terus bahkan di masing-masing influencer sendiri punya masanya sendiri. Dan kalau misalnya kita yang bergerak sendiri itu nggak bisa. Pasti butuh bantuan yang lain juga kayak gitu. Dan mungkin pelan-pelan mungkin mereka di luar sana entah itu manajemen lain atau influencer lain mungkin bisa berpikir juga nih ikut bareng kita Asik Tanpa Toksik atau mungkin dengan hashtag yang lain lah. Dengan misi yang sama ya. Iya, dengan misi yang sama untuk merubah komunitas kita. Dan harapannya kan kayak yang Manai bilang, semua anak kecil sekarang itu ya nggak ada yang kenal, nggak ada yang nggak kenal game lah bisa dibilang. Harapannya semuanya bisa membantu nge-guide untuk jadi yang lebih baik kan. Di dalam sistem parenting sekarang orang tua tuh kebanyakan mau lepas tanggung jawab. Betul. Nyekolahin anak terus dia pikir dengan gua bayar dia sekolah mahal gua nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Padahal orang tua paling penting. Padahal pendidikan sama game itu penting banget. Karena
zamannya sekarang tuh udah beda. Ya kan? Ini e-sport udah bukan hal yang tabu lagi, udah berjalannya kurang lebih 5-6 tahun ya. Iya. Nah, kalau dulu itu di e-sport masalah ngerekrut player itu dari prestasi. Dari prestasi misalnya turnamen skillnya, turnamen major mana global. Nggak peduli di balik layar itu apa, yang penting dia menangin turnamen, direkrut. Tapi kalau sekarang udah nggak berlaku kayak gitu. Bisa dilihat juga dari attitude-nya. Benar, karena orang yang Age bilang tadi ya cepet regenerasinya di sini. Kalau pro player itu bukan puncaknya, itu pro player tuh awal setar sebenarnya.